Kami langsung saja. Kami dari Desa Bonda tidak berharap bahwa adanya pemilu di sana, perhitungan suara di sana tidak transparansi. Satu contoh teknis di TPS 4 Desa Bonda, sejak kemarin sore hingga malam hingga tadi tidak ada selesai-selesainya. Namun kemudian diselesaikan dengan persoalan kerelaan atas selisih suara yang ada. Dalam dunia demokrasi tidak ada rela, tidak ada ikhlas. Kenapa? Ada hak yang dikebiri oleh orang-orang tertentu, oleh partai tertentu, oleh caleg tertentu, dan itu haram dalam demokrasi. Setuju teman-teman pemilu yang karena itu kami mengharapkan kepada penyelenggara, jangan coba main-main menghilangkan satu suara orang yang berhak oleh kepada seluruh partai pemilu yang ada di Indonesia ini, termasuk di Desa Bonda. Karena itu sekali lagi kami berdiri atas nama demokrasi. Kita semua rakyat Indonesia, jangan ada yang mencoreng pemilu ini dengan menghilangkan hak suara oleh setiap peserta pemilu yang ada. Teman-teman, kami sekali lagi tidak setuju masuk di Kecamatan Paparan, khususnya di Desa Bonda, ada orang oknum yang menghilangkan hak suara daripada partai tertentu. Demokrasi ini harus berjalan damai. Demokrasi ini berada tertib, dan semua harapan atas hak rakyat, atas hak orang yang diberikan kepercayaan, atas hak orang yang diberikan pilihan tertentu tidak dikebiri lalu kemudian diambil oleh orang tertentu. Saya melihat kejadian betul-betul. Para saksi setuju dengan kata-kata saya ikhlas. Dalam dunia demokrasi kita tidak benar ikhlas. Ada hak yang dikebiri di sana. Ada orang yang punya hak diambil, dan itu tidak boleh. Karena itu kami sekali lagi menegaskan kepada kita semua bahwa mohon ini diluruskan, mohon ini dikembalikan kepada pemilik haknya. Terima kasih. Ini yang kami saya sampaikan. Saya atas nama Abdesi, Sekretaris Umum Kabupaten Mamuju, menyuarakan tentang kejujuran dan kebenaran daripada pemilu itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 14 kemarin kita sudah melewati sebuah pesta demokrasi dan penghitungan di TPS. Hari ini tahapannya adalah proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Bapak-bapak, saudara-saudara saya, adik-adik saya yang saya hormati, pertama yang terhormat Pak Kepala Desa Bonda, terima kasih. Sebuah proses demokrasi itu perlu kontrol. Jadi malam ini adalah sebuah kontrol supaya proses pemilihan itu betul-betul dijaga kualitasnya, biar terjadi yang namanya fairness. Tapi saya ingin menggariskan satu, bahwa pemilu kita itu berdasarkan konstitusional, tidak ada yang mutu secara hukum. Yang pertama, jika prosesnya bermasalah atau yang namanya sengketa proses, maka bisa dilaporkan ke Panwas dengan jajarannya, dimulai dari PTPS, PKD, Panwas, Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi. Bahkan pun kalau tidak senang dengan hasil keputusan Bawaslu, Bapak bisa menggugat di Petun dan bisa berujung ke Mahkamah Agung. Yang kedua, dalam pemilu yang dimaksud dengan sengketa hasil yang kayak gini, semua prosesnya berjenjang, Pak. Salurannya jelas, tidak ada yang utuh. Kalau Bapak protes di TPS tidak puas, tidak digubris, bikin catatan, protes lagi ke kecamatan.
Tidak puas di kecamatan, Anda bisa protes rekapitulasi di kabupaten. Tidak puas di kabupaten, Anda bisa protes di rekapitulasi di provinsi. Tidak puas di tingkat provinsi, Anda bisa protes di tingkat nasional. Dan tidak puas di tingkat nasional, Anda bisa gugat di Mahkamah Konstitusi. Jadi negara kita sudah membuat koridor hukumnya, di mana kita menyalurkan keinginan dan keluar-keluar kita secara konstitusional atau secara hukum. Seperti yang kita pahami bahwa yang dianut oleh negara kita adalah negara hukum. Semua punya aturannya. Terima kasih aspirasinya. Ini akan menjadi bahan kami, menjadi atensi kami melakukan koreksi. Saya mohon semua dilanjutkan dan diproses berdasarkan konstitusional atau hukum yang berlaku seperti yang saya gambarkan tadi. Pemilu ini adalah pesta demokrasi. Mari kita bergembira, mari kita menikmati proses pergantian kepemimpinan ini dengan damai. Karena konflik sosial dan konflik frontal ujung-ujungnya tidak ada yang menyenangkan. Mari kita jalan pemilu ini ke depan supaya dia berjalan sukses dan aman. Bahwa Bapak yang saya hormati, kita diakui oleh dunia berdemokrasi yang paling kompleks tapi berhasil. Sebab kenapa? Ada di negara-negara luar sana, negaranya menjadi bubar karena proses demokrasinya yang tidak bagus, hasil pemilunya yang tidak dinikmat oleh rakyat, sehingga negaranya bubar. Bapak bisa buka di Google, perang saudara di Yugoslavia gara-gara pemilunya tidak bagus, sehingga tidak ada yang putus secara hukum. Semua dijamin oleh negara dan dijamin oleh undang-undang. Demikian penyampaian saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ada gerak tubuh saya yang kurang berkenan, ada gestur tubuh saya yang kurang berkenan. Saya mewakili teman-teman KPK dari Kabupaten Buju mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Satu lagi, saya kira kami menuntut keadilan dari desa ini dan kami akan siap sampai bermalam jika yang punya hak suara tadi yang dihilangkan belum sampai ke pemiliknya. Karena itu saya memohon kepada PPK Kecamatan Pebalang, PPS Desa Bonda, lakukan validasi kembali, berikan hak suara kepada pemiliknya. Dan jangan melangsungkan pleno tingkat kecamatan kalau itu belum selesai. Titik, saya tulis teman-teman. Mohon PPK hentikan pleno kecamatan kalau pemilik hak suara itu belum sampai kepada pemiliknya. Ini hak demokrasi dan ini akan mencederai pemilu kita kalau sampai ini dibiarkan pada tingkat itu. Kami mengerti mekanisme, kami mengerti tahapan, tetapi izin Pak Komisioner, kami terbatas untuk berada di dalam sana. Kami bukan saksi, sebab kami ini bukan anggota partai. Kami adalah nurani masyarakat menuntut keadilan pemilu di jujur. Kami tidak mewakili partai siapa saja. Tidak ada, rakyatlah, suara rakyatlah. Jangan sampai dikebiri karena satu suara ini menentukan nasib seseorang. Ini ada tahapan. Jangan kira satu di sini kira tidak mempengaruhi di sana. Ini demokrasi kawan-kawan. Setuju kita bermalam. Kalau sekali lagi PPK tidak menghentikan ini, maka kami akan berpada dasar. Berikan hak suara itu kepada pemiliknya. Jangan ada yang mengambil. Ini haram secara demokrasi. Siapa yang boleh mengambil? Saya belum mengerti hak suara yang mana. Ada yang bisa menjelaskan secara teknis? Ada nggak yang bisa menjelaskan secara teknis? Suara mana yang hilang? Larinya kemana? Supaya kita tidak mengambang, Pak. Dia kan gitu. Harus dijelaskan secara teknis dulu. Siapa yang hilang suaranya? Ada yang bisa membuktikan nggak siapa yang bilang suaranya? Pak Komisioner, saya minta maaf, saya tidak bisa masuk pada wilayah teknis. Sebab kami ketika kami bicara
partai tertentu, nanti kami ini akan dianggap oleh anggota partai tertentu. Tidak bisa. Silakan PPK dan PPS-nya Pak Komisioner menjelaskan secara teknis tersebut. Sebab sejak kemarin sore hingga malam, hingga siang, hingga tadi itu tertunda terus dan terjadi perselisihan angka 1. Setelah itu ada lagi yang hilang, ini yang berkurang. Setelah itu diselesaikan dalam bentuk saling mengikhlaskan. Setuju saksi ikhlas ini satu suara bilang? Adakah seperti itu dalam demokrasi? Sadarkah kalian para saksi bahwa itu ada hak orang yang kira-kira kau menyatakan ikhlas padahal ada yang pun nggak ada. Ini kami tidak terima, ini adalah kehadiran. Jujur, silakan secara teknis dijelaskan oleh PPS dan PPK Kecamatan Pepala. Terima kasih. Jadi gini Pak ya, tadi saya mengikuti proses perhitungan. Jadi saya jelaskan baik-baik ya. Tadi ada persoalan tata cara penulisan di plano. Tata cara penulisan di plano. Plano namanya Pak. Kalau CHC gitu. Kalau orang awalnya bilang ceki-cekinya. Jumlah ceki-cekinya 3, tetapi totalnya menjadi 4. Perdebatannya kemarin sampai dari malam dan sampai tadi siang ini itu tidak ketemu Pak. Saya ulangi ya, itu terjadi di TPS. Akhirnya setelah melalui kajian yang panjang berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2003, kalau sampai perselisihan tidak bisa ditemukan, maka dibuka kuota untuk dihitung ulang Pak. Untuk dihitung ulang. Konsekuensi dari pembukaan kota adalah apa yang terjadi pada saat pembukaan kota, itulah kenyataan yang terjadi di TPS. Ya Pak? Saya ulangi Pak. Ya, karena bisa saja KPPS itu mungkin ngaku salah nulis, karena betul kita hitung ulang. Kita hitung ulang terjadi pergeseran suara Pak, ternyata. Bukan dibilang diatur-atur setuju, tidak Pak. Tidak ada yang namanya setuju menggeser suara orang, tidak ada Pak. Kita hitung, kita isi berdasarkan hitung ulang. Ini apa? Yang namanya dibuka begitu satu kembali. Mana siapa sebenarnya punya suara ini? Supaya yang 3 tadi betul-betul apakah 3 atau 4 itu yang dibuktikan, tetapi hasilnya itu ternyata lain daripada yang tertulis, maka dilakukan perbaikan. Secara teknis, kalau dilakukan perbaikan, itu disaksikan panwas, disaksikan saksi, boleh dilakukan yang penting di para. Ada aturannya Pak semua. Ada aturannya. Kami tidak pernah bikin atur-atur sepakat-sepakat yang di luar konstitusional. Di luar aturan Pak. Ada aturannya Pak. Kalau bapak-bapak mau juga periksa aturannya, saya suruh PPK itu juga anunya Pak. Layarnya sini. Kalau mau yang belum kurang memuaskan. Begitu. Jadi kami tidak pernah yang namanya sepakat mengalihkan satu suara pun orang lain itu ke partai lain. Tidak ada Pak. Memang dikembalikan ke asalnya. Itu yang sebenarnya Pak. Kami kembalikan ke asalnya. Kami kembalikan kepada pemiliknya yang sebenarnya. Kami tak, saya ikuti proses sampai terakhir Pak. Saya tinggalkan PPK tadi pada saat kertas suaranya sudah dimasukkan ke dalam sampul dan disegel, masukkan kembali ke dalam kotak. Jadi kami tidak pernah ada Pak. Kami tidak pidana Pak. Menghilangkan hak pilihnya orang atau mengurangi hak pilihnya orang. Tidak ada itu Pak. Jadi sekian minta maaf ya. Kalau tensi suara saya agak tinggi, saya minta maaf. Kami tidak pernah berpikir untuk itu. Mau main-main mengalihkan suaranya orang. Kami kembalikan kepada hak pemiliknya. Begitu yang terjadi tadi ya. Terima kasih. Sejauh ini Pak Komisioner mohon maaf kepada seluruh penyelenggara kita. Informasi ini berdasarkan perhitungan tadi dan pada penyelesaiannya
ditanya satu persatu oleh saksi pada suara selisih tersebut. Saat kejadian kasus pertama, suara ini dikatakan 3, tetapi ceki-cekinya 3, tetapi angkanya 4. Lalu kemudian bergulir sehingga terjadi pembukaan peti suara untuk dihitung kembali. Setelah dihitung kembali, ternyata ada lagi perselisihan. Apakah itu karena terjadi kesalahan perhitungan atau memang selisih juga di dalam? Lalu kemudian dihitung lagi, dicocokkan kembali diperbaiki. Lalu kemudian masih ada pergeseran lagi satu, sampai pada akhirnya ada di antara saksi atau partai mengatakan bahwa saya hilang satu. Kenapa tidak dituntut? Saksinya sudah menjelaskan itu hilang. Setelah berkonfirmasi, saya tidak konfirmasi kemana. Karena itu sekali lagi, kami juga tidak muluk-muluk, karena kami ini bukan anggota partai siapa-siapa. Kami ini hanya menuntut pemilu jujur adil di Desa Bonda. Setuju teman-teman? Jangan ada jangan ada lanjut perhitungan pleno ini kalau itu belum diselesaikan. Dan kalau itu demikian, tolong buka ke kami. Kasih lihat masyarakat, mana tadi itu pergeseran dan selisih. Kami tidak lihat. Yang melihat hanya saksi partai tertentu yang ada di dalam bertugas. Setuju teman-teman, tahu nggak? Siapa yang benar? Nggak ada kan yang tahu siapa yang benar. Maka kalau demikian, kasih tahu kami. Publish ke sini. Kasih tahu mana itu pergeserannya. Kasih tahu semua di masyarakat. Ini mereka menuntut keadilan, Pak. Bagaimana teman-teman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi dan saling memberi informasi, saling menyampaikan inspirasi. Kami sangat mengapresiasi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, Tomawemu Yanasana, Luareu Yanasana, KKU Kaliu Yanasana. Malam ini kami berada di sini untuk menjelaskan apa yang terjadi. Tadi siang kami berada di tempat ini pada saat penghitungan suara ulang dilakukan. Setelah perselisihan yang tadi sudah dibahas sebelumnya dari malam sampai pagi sampai siang, akhirnya kemudian disepakati untuk membuka ulang kotak suara, kemudian menghitung ulang surat suara yang berada di dalam. Dari hasil penghitungan ulang surat suara yang ada di dalam, ini kemudian ada pergeseran hasil. Jadi saya ulangi, berdasarkan penghitungan ulang yang disaksikan oleh Panwas, yang disaksikan oleh para saksi, ada pergeseran hasil. Ada partai yang suara partai yang sebelumnya ada di suara partai ternyata pindah ke salah satu caleg. Itu karena menghitung surat suara. Di surat suara yang dibuka, ini terlihat bahwa yang ini dicoblos, sehingga itu yang dikasih. Kalau bahasanya secara umum kan ceki-ceki. Jadi itu yang dipasang ceki-ceki. Kemudian ada juga partai yang kemudian mendapatkan satu suara, kemudian ada partai yang kehilangan satu suara dibanding dari perhitungan sebelumnya. Jadi penghitungan surat suara ulang ini sebagai salah satu pilihan yang disepakati oleh peserta untuk memastikan bagaimana sebenarnya isi coblosan di dalam kotak tersebut. Kira-kira dipahami ya. Jadi secara real ini dihitung ulang, kemudian ditulis ulang hasilnya, diceki-ceki kembali. Makanya ada kejadian seperti itu. Ternyata secara faktual setelah dihitung ulang surat suara, ada yang bertambah satu, ada yang berkurang satu. Entah itu kelalaian KPPS atau seperti apa, kami tidak ingin menyalahkan siapa-siapa.
yang jelas bahwa secara faktual setelah membaca surat suara dalam penghitungan ulang ada pergeseran. Nah, itulah yang kemudian ditandatangani oleh yang hadir. Bukan persoalan dijelaskan, tidak dijelaskan, direlakan, tidak direlakan, bukan persoalan itu. Tapi menandatangani fakta setelah melakukan penghitungan ulang. Jadi bukan soal meminta kepada saksi relakan ya, tidak ada. Bukan soal itu. Tapi secara prosedural bahwa setelah menghitung itu kemudian disepakati dalam penandatanganan bahwa inilah yang terjadi, inilah faktanya. Seperti itu mungkin. Kira-kira mari dipaham ya sana. Semua mungkin bisa paham. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sekali lagi, saya ingin menambahkan, jika kemudian betul ada kesalahan penulisan antara angka dengan ceki-cekinya, sejak awal PPS di desa itu pasti melakukan rekapitulasi tanpa harus menghitung ulang atau membuka peti yang sudah tersegel setelah perhitungan atau selesainya di KPPS. PPS di mana-mana pasti melakukan rekapitulasi sebelum mengantarkan kepada PPK. Jika demikian, pasti akan nampak sejak awal ini adanya kesalahan ceki-ceki dengan angka yang di belakang. Sejak awal dilihat oleh PPS, mestinya ini dipandang sebagai kejadian khusus. Betul tidak teman-teman? Kalau dipandang sebagai kejadian khusus, maka ini harusnya dibuatkan satu berita acara bahwa ada kejadian khusus. Sehingga di PPK pada saat perhitungan pleno seperti ini, jika ditemukan kembali itu sudah ada langsung diperlihatkan bahwa ini adalah berita acara kejadian khusus. Sehingga tidak perlu repot-repot PPK membuat lagi berita acara kejadian khusus. Ini kan PPK membuat berita acara kejadian khusus setelah dilihat ada kesalahan atau perselisihan suara. PPS sebetulnya kerja dia melakukan rekapitulasi sebelum kesini. Dan pasti dia melihat karena dia membuka yang namanya yang besar itu, apa namanya tadi? Plano yang besar itu, lalu kemudian menghitung berdasarkan si rekap ataupun C1 akan ditemukan bahwa sejak awal ada selisih di dalamnya. Dan kalau itu betul, maka harusnya sudah dibuat berita acara kejadian khusus sehingga tidak perlu terjadi adanya seperti ini di kecamatan Papalat atau di Buka. Tahu tidak? Ini merugikan semua banyak orang karena ini kejadian sejak kemarin dan sampai tadi siang itu pun berakhir dengan cara mempertanyakan kepada saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi 4. Kenapa? Mereka lah yang punya kewenangan di dalam. Tapi tahu, saudara-saudara semua, kita tercoreng secara keadilan. Kami sekali lagi warga Desa Bonda tidak menerima suara itu dipindah ke siapa yang bukan hak. Karena itu sekali lagi, kalau saya mohon kepada Komisi D, PPK hentikan pleno itu sebelum hak suara orang itu kembali kepadanya. Terima kasih. Ini dari kami, mohon segera bertindak. PPK, PPS lakukan segera tindakan itu. Kami tidak mau lagi mendengarkan jawaban-jawaban yang hanya membenarkan itu semua. Atau kalau tidak, buka semua itu. Kasih lihat masyarakat yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita acaranya mana berita acara? Ya, jadi saya izin menambahkan mungkin sedikit mengoreksi. Jadi penghitungan suara dilakukan pasca pemungutan suara oleh KPPS di TPS. Setelah itu kotak disegel. Setelah penghitungan suara rampung, kotak disegel. Dari TPS langsung dibawa ke kecamatan. Iya.
Jadi tidak ada proses penghitungan di PPS. Penghitungan dilakukan di PPS, kemudian rekap dilakukan di kecamatan. Jadi memang PPS tidak menghitung ulang. Nah, ketika ada kekeliruan yang dilakukan di KPPS, kekeliruan yang dilakukan di TPS itu dapat diperbaiki di tingkat yang lebih di atas. Dalam hal ini ketika melakukan rekap di PPK, rekap di kecamatan. Makanya kemudian proses itu yang dilakukan tadi, melakukan penghitungan ulang dalam rangka untuk mengoreksi dugaan kesalahan. Karena dalam salah satu partai ada ceki-cekinya 3, tapi angkanya 4. Setelah diklopkan ternyata setelah dihitung ulang, itulah hasilnya yang tadi. Jadi memang PPS tidak melakukan koreksi karena tidak melakukan rekapitulasi di tingkat desa. Tidak ada rekapitulasi oleh PPS. Makanya momennya di sini tadi. Disinilah dilakukan koreksi, perbaikan dengan melakukan penghitungan ulang suara berdasarkan surat suara yang ada di dalam kotak. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Cukup mungkin ya. Aspirasinya sudah sampai. Ya. Cukup mungkin ya. Aspirasinya sudah sampai semua. Sudah dijawab. Baik, terima kasih. Tetapi kami belum puas. Masyarakat ini menunggu. Kalau kemudian proses seperti itu, seperti yang Pak Komisioner sampaikan tadi, izin dengan segala hormat menyampaikan demikian, terjadi kesalahan seperti ini, perselisihan seperti ini, dan lalu kemudian dibiarkan begitu saja. Ini jangan kami biarkan ini rakyat ini mengangan-angan lagi bahwa jangan sampai justru terbalik lagi terjadi kejadian. Ya. Kami ini masyarakat Pak tidak mengerti aturan, betul tidak? Kami hanya ingin tahu kejujuran. Kami hanya ingin tahu bahwa namanya hak orang jangan ada yang dibeli. Kami memang tidak mengerti aturan, masyarakat tidak mengerti aturan kesehatan. Tapi kami tahu yang namanya kejujuran dan keadilan. Justru itulah yang menggerakkan hati masyarakat kepada penyelenggara untuk menuntut keadilan, kejujuran dalam berdemokrasi. Ini yang kami tuntut. Karena itu mohon sekali dengan segala hormat kepada penyelenggara, kita jangan hanya dikasih tahu seperti itu. Karena pada akhirnya semua kita ini mau yang tinggal mau pulang tidak akan mengetahui sebetulnya kalau kita dikasih. Karena itu sekali lagi adanya tadi indikasi ada hak orang yang tidak dia dapatkan, maka itu berarti ini harus ada koreksi pengembalian itu. Sekali lagi, saya kira kalau belum bisa dikembalikan, mohon PPK dengan ketua KPK, ketua PPK yang kami hormati, hentikan perhitungan pleno sebelum hak orang itu diberikan. Atau perlu dihadirkan saksinya yang ada tadi. Kita mau tanya satu-satu aja saksi. Betul tidak? Siapa yang di antara kalian yang hilang suaranya? Betul tidak kawan-kawan? Kawan-kawan? Jadi gini Pak, saya kan digambarkan tadi kalau kasus penjual itu ya, kalau saya mengizinkan Bapak menghentikan, saya anak pidana Pak. Dalam konstitusi pemilu, dalam undang-undang pemilu yang menghalangi pemilu itu tahapan itu ada pidananya Pak. Saya saja ini kalau membiarkan Bapak menunda ini, saya kena juga kedua Bapak. Makanya disiapkan salurannya Pak, secara konstitusional. Kalau sengketa proses, Bawaslu. Kalau sengketa hasil, direkapitulasi sampai ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ada Pak, ada hukumnya Pak. Undang-undang pemilu ini tidak membatasi warga negara untuk menyampaikan hak konstitusionalnya. Makanya dibuatkan jalur. Bukan hukum ada.
Bukan Pak, ada kita negara hukum gitu. Ada jalurnya Pak, silakan tempat jalurnya. Kalau Bapak hari ini demo menghentikan, besok lagi yang datang demo melanjutkan. Bagaimana Pak bisa jadi rekapitulasi? Ya nggak selesai itu ini Pak. Besok yang masa ini datang satu minta dihentikan. Besok datang masa satu minta diteruskan. Kan kacau Pak. Kan kacau namanya. Makanya negara membuatkan saluran hukumnya. Lewati saluran hukumnya Pak. Dan itu dilindungi undang-undang. Gitu Pak. Ya saya kira cukup Pak ya. Sampaikan, nanti saya tanya teman-teman BPK jadwalnya kapan dia kalau mau menerima memperlihatkan hasil pelanunya itu juga saya harus kaji Pak. Jangan sampai kota yang sudah tersegel itu saya buka saya tidak nanya lagi. Kan konyol saya kok gitu. Kira cukup Pak ya. Selamat malam, kami ingin melanjutkan tugas kami. Kami punya timeline untuk menyelesaikan tugas kami. Kami ingin konsentrasi. Saya katakan, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Ada bahasa menurut saya yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mau dimaafkan. Aspirasi Bapak, kami sudah terima. Penyampaian Bapak, kami sudah terima. Ini menjadi warning bagi penyelenggara seperti kami dan jajaran kami ke bawah untuk betul-betul profesional dan integritas dalam melaksanakan proses rekapitulasi. Tidak harus Pak, silakan. Kalau memang para penyelenggaranya dua kami melakukan hal yang tidak diinginkan, laporkan Pak. Gakumdu ada, Bawaslu ada, pengadilan ada, kepolisian ada. Sampai keseluruhannya Pak, silakan. Terima kasih Pak ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya balik Kalau misalnya kami juga mau tutup, ya. sebagaimana kami yang membuka di awal. Ya. Bagaimanapun aksi ini aksi damai, kami juga ingin berakhir dengan damai. Tapi kami mau menyatakan bahwa kenapa suara kandidat ini hadir muncul? Karena memang adanya selisih. Dan sampai pada akhirnya di antara semua yang ada di sini tidak mengetahui sebetulnya siapa yang punya suara hilang dan siapa yang punya bertambah. Betul tidak? Tahu tidak? Pemilu itu harus transparansi jujur. Betul tidak? Inilah yang kami tuntut. Inilah yang kami tuntut. Kami tidak mau desa kami dikotori oleh pemilu dengan tidak jujur. Betul tidak? Kawan-kawan semua. Karena itu kami mengerti jalur konstitusi. Kami mengerti jalur. Karena itu hak dalam demokrasi juga ini adalah corongnya kami menyampaikan secara seperti ini. Karena itu negara juga menjamin atas aspirasi seperti yang kami lakukan. Karena itu mohon izin komisioner, jangan menyalahkan ini. Karena ini adalah bagian dari proses demokrasi yang ada. Percayakan bahwa semua ini atas dasar hati yang paling dalam, bahwa kami sekali lagi tidak ingin ternodai desa yang kami cintai dengan ketidakadilan, dengan pemilu yang tidak jujur. Karena itu kami menitipkan kepada penyelenggara dengan harapan ini segera dilakukan proses secepatnya dan disampaikan ke publik. Jangan kemudian kembali hati ini bergerak, maka kami 2 kali lebih banyak dari desa Bonda akan datang. Setuju? Tolong secepatnya 1 kali 24 jam kami berikan publikasi itu, mana suara-suara yang bergeser dan kepada siapa, tinggal kepada yang pemilik hati. Kalau tidak, maka 100-200 hari ini maka akan datang kembali lebih banyak lagi. Ingat, desa Bonda itu 830 kakak. Saya kira ini kawan-kawan, setuju tidak? Kita kasih 2 kali 24 jam memberikan penjelasan kepada kita ini masyarakat kepala khususnya desa Bonda. Kalau tidak, kita akan datang lagi. Jangan lupa bawa bekal karena kita akan siap bermalam di sini. Setuju? Demikian, segala hormat kami juga sangat memohon maaf. Terima kasih pihak keamanan telah mendampingi kami.
Mohon izinkan kami akan tertib pulang kembali ke desa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat kami mohon maaf jika ada kata, jika ada perbuatan gestur yang tidak berkenan. Mohon kami dimaafkan. Kami kasihan ini dari masyarakat desa kampung, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kawan-kawan kita balik. Terima kasih. Teman-teman semua, tolong tertib tidak pulang. Kita tinggal menunggu keadilan.